selamat mendengarkan. Harlan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan kasar. Nantilah Mak, akan Harlan pikirkan. Sekarang aku mau mandi dulu. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah tangga. Lan, hari ini kau tidak usah kemana-mana. Ada yang mau Mak sampaikan. Harlan hanya mengangguk pelan dan berjalan menaiki anak tangga. Merebahkan tubuhnya di ranjang sejenak karena lelah setelah mengadakan meeting seharian yang menguras otaknya, ditambah persoalan kecemburuannya dengan Damar. Harlan tidak bisa melawan kantuknya, akhirnya ia tertidur dengan dengkuran halus. Sejam menunggu di ruangan tamu, Maisa tampak gelisah. Kenapa Harlan tidak turun-turun? Apa mandi aja selama ini? Bi, biar Dela saja yang panggilkan Kak Harlan. Ya sudah, suruh cepat turun, selagi masih berada di rumah. Iya Bi, tapi kalau Kak Harlan mau pergi lagi, gimana dong Bi? Entahlah, Bibi juga bingung dengan sikapnya. Harlan akhir-akhir ini banyak berubah. Kalau pergi malam tidak pulang, bagaimana caranya agar ia tidak keluyuran malam lagi? Atau jangan-jangan Kak Harlan sudah memiliki kekasih Bi? Benarkah? Maisa terkejut. Itu hanya dugaanku saja. Terlihat wajah Maisa memerah menahan kecewa. Raut wajah tuanya terlihat memendam kesedihan. Ya sudah Bi, aku ke atas dulu. Dela berjalan menaiki anak tangga menuju kamar Harlan yang berada di lantai 2. Suasana di atas tampak sepi, tak terdengar aktivitas dari kamar Harlan. Dela menajamkan pendengarannya yang ia taruh di daun pintu. Kak, dipanggil Bibi. Tidak ada jawabannya juga. Apa mungkin Kak Harlan masih mandi? Coba aku buka pintunya saja. Tangan Dela sudah memegang handle pintu. Saat ingin membukanya, terdengar suara William di belakang punggungnya. Apa yang sedang Anda lakukan? Astaga, kau bikin aku kaget saja. Dela mengelus dadanya. Mau apa membuka pintu kamar Tuan Georgi? Tanyanya dingin. Bibi yang menyuruhku memanggilnya. Sudah lama menunggu belum turun juga. Tuan sedang tidur. Tadi aku sudah mengeceknya ke dalam. Bilang sama ibu asuh, biarkan Tuan istirahat dulu. Seharian ia mengadakan meeting. Dela mendengus kesal. Tidak bisa dibangunkan apa? Bibi ada perlu dengan Kak Harlan. Kau jangan mengabaikan perintah ibu asuhnya. Dia yang sudah mengurus Kak Harlan sejak kecil. William mengeritkan keningnya dan menatap tajam wajah Dela. Apa kau tahu tugas seorang CEO? Tuan bekerja keras tanpa kenal lelah dan istirahat. Bila ia sedang tidur, tolong jangan kau ganggu. Apa kau lupa bila melihat bagaimana marahnya Tuan Georgi? Dela mengingat semua kemarahan Harlan saat di kantor tadi. Ia hanya menghela nafas dalam dan berjalan pergi meninggalkan William. Sementara di rumah, Lupi sudah selesai mandi setelah menghabiskan makanan yang ia bawa ke kantor tadi pagi. Setelah ia hangatkan dan memakannya, karena mubazir bila dibuang. Begitu pikirnya, mencuci piring bekas dia makan dan masuk ke dalam kamar. Mengambil ponsel di atas nakas dan mengecek kembali. Ternyata Harlan belum membaca pesannya. Ada apa dengan Mas Harlan? Lupi mendesap pelan. Ponselnya masih belum aktif. Kemarin dia hari ini pergi. Kenapa belum juga pulang? Gumamnya lirih. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi matanya belum mengantuk. Ia menyalakan TV sambil menunggu suaminya pulang. Detik demi detik, menit berganti menit, hingga jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi tidak juga tampak Harlan pulang. Rasa kantuk mulai menyerang. Ia mematikan TV dan naik ke atas ranjang. Harlan terbangun tiba-tiba, matanya menoleh jam yang menggantung. Sudah jam 11:30. Ia menundukkan tubuhnya seraya mengucap matanya yang masih berbayang. Ya Tuhan, aku tertidur sangat pulas. Ia beranjak dari ranjang menuju kamar mandi. Selesai bersih-bersih dan gosok gigi, ia mengenakan kimono. Matanya tertuju pada ponsel di atas ranjang. Astaga, aku melupakan istriku di rumah. Harlan mulai menonaktifkan ponsel yang sejak tadi ia nonaktifkan. Ada banyak notifikasi masuk. Ia membuka pesan dari istrinya. Mas, maksudnya apa ya kirim pesan ini? Kesalahan apa yang sudah aku buat? Jam 12:45 WIB. Mas, jam berapa pulang? Aku mau masak untukmu. Jam 8 WIB. Mas, lagi berada di mana? Kok ponselnya tidak aktif dari siang? Jam 8:30 WIB. Mas, ada masalahkah? Lagi marah denganku ya? Tapi, apa kesalahanku? Jam 9:25 WIB. Apa mas malam ini tidak pulang? Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Selamat malam. Jam 10:20 WIB. Astaga, Lupi, maafkan aku. Sial, aku lupa mengaktifkan ponsel setelah meeting.
Saat Harlan ingin membalasnya, terdengar suara benda jatuh dari lantai bawah. Harlan terkejut dan berlari ke lantai bawah. Ada apa? Tanya Harlan. Ia melihat Della sedang memunguti pecahan guci yang terjatuh di lantai. Au! Tangan Della terkena pecahan guci hingga mengeluarkan banyak darah. Della, tanganmu terluka. Kau ini selalu ceroboh dan tidak pernah hati-hati. Harlan mengambil tisu di atas meja dan mengusap darahnya, menarik tangan Della menuju dapur. Menyalakan keran air, menarik tangannya di air yang mengucur supaya darahnya berhenti. Setelah tidak banyak darah yang keluar, mereka menuju ke sofa. Harlan mengambil P3K untuk mengobati luka Della. Ada apa ini? Maisa keluar dari kamar dan berjalan mendekat. Della, kenapa dengan tanganmu? Guci itu kenapa bisa pecah? Bi, maafkan Della. Tadi kepala Della pusing, mau mencari obat di kotak obat. Tak sengaja kaki Della menyenggolnya guci itu. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca, seraya meringis-peris saat Harlan melilitkan perban di tangannya yang terluka. Lan, kalau lukanya parah, segera bawa Della ke rumah sakit. Emak tidak mau tangan Della terinfeksi. Tidak terlalu parah, Mak. Ini hanya luka goresan saja. Masih bisa diobati dengan salep. Sudah, tidak apa-apa. Kau istirahat saja, Del. Ambil obat dan minum dulu baru tidur. Pecahan guci. Biar nanti emak minta tolong Pak Basir yang bersihkan. Ya sudah, Bi. Della tidur dulu. Makasih ya, Kak. Udah bantu ngobatin. Harlan mengangguk pelan. Pak Basir yang kebetulan masih ngobrol dengan Sapam membantu bersihkan pecahan keramik guci. Lan, Mak mau bicara. Sejak tadi Mak ingin bicara denganmu, tapi kau sedang tidur. Iya, Mak, aku kecapekan dan lupa kalau ada janji dengan Mak. Apa yang mau Mak bicarakan? Maisa duduk di samping Harlan dan mulai berbicara setelah menarik nafas dalam-dalam. Begini, Lan, usiamu sudah hampir kepala 3. Mak sudah makin tua. Mak ingin secepatnya kau menikah dan memberikan Mak cucu. Helaan nafas panjang lolos begitu saja dari bibir Harlan. Itu semua sudah Harlan pikirkan, Mak. Emak sudah seperti ibu kandung bagiku. Menyentuh tangan ibu asuhnya yang mulai keriput. Harlan sudah mendapatkan calon istri yang baik berkat doa Mak dan sudah menemukannya. Apa? Wajah Mak Isa terlihat muram dan pucat. Mulutnya mengangak menatap tak percaya. Ada apa, Mak? Apa aku salah mengatakannya? Sejak kapan kau memiliki seorang wanita? Jantung Mak Isa berdenyut perih. Tiba-tiba air mata menetes begitu saja. Sudah cukup lama aku mengenalnya, Mak. Setelah Harlan perkenalkan dengan emak, aku akan menikahinya resmi. Tiba-tiba tubuh Mak Isa bergetar. Jantungnya berdebar cepat. Ia memegangi dadanya yang mulai sesak dan nyeri. Mak, ada apa? Harlan begitu syok dan kaget. Ia tak menyangka kejujurannya membuat Mak Isa syok. Mak, bangun. Ya Tuhan, Mak. Will! Teriak Harlan.